You've had enough of the rise and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Levi Madinda isyaratkan balik ke JDT, Bojan Hodak bimbang kompromikan warisan Luis Milla. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak dalam kebimbangan menentukan nasib dua pemainnya Levi Madinda dan Tirone Del Pino di bursa transfer tengah musim. Bursa transfer tengah musim Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 bakal dipakai Persib Bandung untuk menentukan nasib dua pemain asingnya yakni Levi Madinda dan Tirone Del Pino. Tirone adalah gelandang serang warisan Luis Milla yang baru kembali dari cedera sejak awal musim. Sedangkan Levi Madinda adalah gelandang pinjaman dari Johor Darul Takzim yang jadi pengganti Tirone selama cedera yang kini mulai nyetel dengan permainan Persib. Bos Persib, Teddy Cahyono mengisyaratkan bila Bojan Hodak hanya akan menentukan nasib Levi dan Tirone di bursa transfer tengah musim yang dibuka 1-28 November mendatang. Belum ada pembicaraan dengan pelatih. Masih ada sampai tanggal 28 November. Pelatih masih berencana mempertahankan pemain yang ada, kata Teddy. Ia sebisa mungkin tidak ada perombakan, kecuali Tirone yang harus segera Bojan Hodak putuskan. Masih ada waktu sekitar sampai tanggal 28 November, tambahnya. Kontrak peminjaman Levi Madinda dari JDT sendiri berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Pesan misterius gelandang asal Gabon tersebut pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023, mengisyaratkan bila ia bakal kembali ke JDT. Ia mengunggah cuplikan series Netflix, The Last Dance, sambil membubuhkan sejumlah emotikon termasuk bendera Gabon dan love berbentuk biru. Banyak netizen mengartikan pesan itu sebagai ungkapan kesedihan Levi karena bakal berpisah dari Persib, tapi di sisi lain dia sudah mulai menyukai kota Bandung. Ada yang tahu maksud story dari Levi Madinda? @gara-gara bola Oktober 23, 2023. Levi memang mulai jadi andalan di lini serang Persib karena sudah mencatatkan 11 pertandingan dan raihan 1 gol. Di sisi lain, Bojan Hodak cukup bimbang menarik kembali pemain warisan Luis Milla, Tirone Del Pino yang baru cedera ACL. Dia mengalami cedera yang sangat buruk, jadi saya rasa dia belum siap untuk saat ini, kata Bojan Hodak pada tanggal 12 Oktober tahun 2023 lalu. Menurut saya, dirinya belum siap untuk bermain. Dia akan kembali pekan ini dan melakukan evaluasi terhadapnya, tapi berdasarkan pengalaman saya terhadap cedera yang dialaminya, dia belum siap untuk saat ini, tambahnya. Teddy Cahyono membuka opsi meminjamkan Tirone Del Pino, namun hal itu tetap harus dengan persetujuan Bojan. Tidak tahu kalau Tirone enggak terpakai, apakah nanti akan dipinjamkan atau tetap dibayar kali gajinya kalau tidak bisa sampai dipinjamkan, kata Teddy. Belum diputuskan nasib Tirone, karena dia juga kan belum pernah main juga. Ikuti apa yang Bojan katakan saja. Sampai akhir November kan, pendaftaran pemain ditutup. Ya ikuti saja karena sama pasti, kami selalu ikut apa kata Bojan, tambahnya. Persib butuh pelapis David da Silva. Putaran pertama Liga 1 2023/2024 menyisakan 1 laga. Jendela transfer paruh musim pun segera dibuka. Legenda Persib Bandung menilai Maung Bandung membutuhkan seorang penyerang. Legenda Persib Yudi Guntara mengatakan Maung Bandung membutuhkan seorang penyerang yang menjadi pelapis David da Silva. Yudi menyebut dengan menggaet striker anyar itu membuat kedalaman skuad Persib menjadi lebih matang. Persib harus menambah striker murni untuk melapis David da Silva. Karena cadangan atau pelapis David da Silva tidak ada, kata Yudi,
Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. David memang satu-satunya pemain yang berposisi sebagai penyerang di skuad Persib musim ini. Sementara itu, Ciro Alvis dan Ezra Walian berposisi sebagai winger. Namun, Ciro dan Ezra kerap menjadi penyerang saat David cedera. Jadi, kalau kata saya itu sangat perlu ya pelapis David. Ciro dan Ezra kan bukan posisinya di situ penyerang, kata mantan pemain yang pernah bawa Persib juara Perserikatan tahun 1993 sampai tahun 1994. Yudi juga merekrut pemain pelapis bukan berarti meremehkan David. Yudi mengatakan David adalah penyerang yang memiliki naluri cetak gol sangat kuat. Dalam beberapa laga terakhir, David memang berhasil kembali gacor. Sebetulnya David punya naluri cetak gol. Asalkan pemain dari second line, pemain tengah ini diajak kerja sama itu pasti David menyelesaikan saja dengan mudah, kata Yudi Guntara. Persib Bandung gembosi Persija Jakarta sosok penting Maung Bandung beri kode. Dilansir Tribun Resmi kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung dan Persija Jakarta jelang dibukanya bursa transfer paruh musim Liga 1 2023/2024. Bagaimana tidak, pilar penting Persib Bandung, Rahmat Irianto mengunggah kode kebersamaannya bersama pilar penting Persija Jakarta, Rizky Ridho melalui Instastory Instagram pribadinya. Unggahan itu menarik atensi para bobotoh dan jakmania mengingat diposting menjelang pembukaan bursa transfer paruh musim tanggal 1 November tahun 2023 nanti. Lantas, kode apa yang tersirat dari unggahan Rahmat Irianto dalam Instastory-nya bersama Rizky Ridho? Pada unggahan pertama, gelandang Persib Bandung itu memposting momennya kala foto bersama rekannya di skuad Maung Bandung Edo Febriansyah dan bek Persija Jakarta, Rizky Ridho kala membela timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Sekilas tak ada yang aneh dari unggahan itu, namun, jika diperhatikan pada caption tertera, maka isyarat akan adanya potensi Rizky Ridho hengkang ke Persib Bandung terlihat. Pelan-pelan Pak Sopir, tulis @Rahmat Irianto. Sementara itu, pada unggahan kedua, Rahmat Irianto lebih gamblang lagi mengutarakan isyaratnya. Pemain bernomor punggung 13 itu memposting momennya kala berselebrasi bersama Rizky Ridho. Dalam postingan itu, Rahmat Irianto menyelipkan caption isyarat dengan menambahkan emotikon lirikan mata. @Rizky Ridho Ramadhani war, emotikon lirikan mata ketika saya bersama RR, emotikon lirikan mata lagi dengan bubuhan emotikon tertawa, tulis @Rahmat Irianto. Lantas, bagaimana sejatinya kode itu benar adanya menjadi kenyataan? Menilik dari durasi kontrak Rizky Ridho bersama Persija Jakarta, sulit rasanya Persib Bandung mengeluarkan pemain jebolan Persebaya Surabaya itu pada paruh musim nanti. Mengingat, Rizky Ridho dikontrak jangka panjang bersama Persija Jakarta yakni sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026. Jikalau ingin mendatangkan Rizky Ridho secara permanen, maka Persib Bandung harus merogoh kantong lebih dalam untuk mengganti rilis klausul kontrak tersisa, biaya transfer dan biaya kontrak awal. Opsi paling memungkinkan hanya dengan proposal peminjaman sampai dengan akhir musim 2023/2024. Akan tetapi, hal itu nampaknya sulit direalisasikan mengingat Rizky Ridho menjadi andalan Thomas Doll di lini belakang Persija Jakarta. Menarik dinantikan akankah kode dari Rahmat Irianto benar adanya terkait Persib Bandung yang potensi gembosi Persija Jakarta dengan menggaet Rizky Ridho. Atau justru unggahan itu hanya lelucon semata dari gelandang Persib Bandung tersebut. Gak kapok bikin malu Indra Syafri, Hugo Samir pukul pemain Persib di EPA Liga 1 U-22 2023/2024. Masih teringat jelas babak 16 besar Asian Games 2022 lalu di laga Timnas Indonesia melawan Uzbekistan pada tanggal 28 September tahun 2023. Di saat Timnas Indonesia membutuhkan gol, Hugo Samir malah mempertontonkan aksi tak terpuji di atas lapangan pertandingan. Samir terlibat kontak fisik dengan bek Uzbekistan Mahmujon Mahamajonov dan insiden tersebut terlihat oleh sang pengadil.
Kartu kuning pun diberikan kepada Hugo, sekaligus pertanda dirinya harus meninggalkan lapangan pertandingan. Setelah sebelumnya sudah menerima kartu kuning, karena kejadian tersebut masyarakat tanah air tak segan mengkritik sikap temperamentalnya. Alih-alih memperbaiki diri, tabiat buruk Hugo Samir itu memang susah untuk dibuang bahkan dalam kompetisi dalam negeri. Samir saat ini bermain untuk Borneo U20 yang berkompetisi di EPA Liga 1 U-20 2023 per 2024, aksi brutal kembali diperlihatkannya. Dilansir dari laman resmi PSSI, Hugo Samir dijatuhi hukuman larangan bermain sebanyak 2 kali dan denda sebesar 5 juta rupiah. Hukuman itu diberikan Komdis PSSI terhadap Hugo setelah memukul pemain lawan dan diganjar kartu merah secara langsung. Kejadian itu berlangsung pada tanggal 14 Oktober tahun 2023, tepat di saat digelarnya laga antara Borneo FC U-20 melawan Persib Bandung U20. Betapa malunya Indra Syafri sebagai pelatih yang menukangi Hugo Samir di Timnas U23 Indonesia saat berlaga di Asian Games 2022 lalu. Rasa malu Indra Syafri akibat perbuatan Hugo sebenarnya sudah diungkap sang pemain pasca laga melawan Uzbekistan lalu. Hugo juga mengaku diminta untuk mengambil pelajaran dari insiden tersebut, meski pada akhirnya terulang kembali. Janji hanyalah sebatas janji, rangkaian kata yang diucapkan Hugo ke Indra Syafri tak sesuai realita di atas lapangan pertandingan. Coach Indra Syafri panggil saya dan dia malu serta kecewa karena melakukan hal itu, ucap Hugo Samir. Dia bilang kepada saya bahwa tidak bisa menerima kejadian tersebut. Semoga saja ini menjadi pembelajaran yang terakhir untuk saya melakukan hal seperti itu. Saya diminta untuk lebih baik dan berubah lebih sabar ke depannya, imbuhnya. Berikut isi pernyataan resmi PSSI perihal sanksi yang dijatuhkan terhadap pemain Borneo FC U20, Hugo Samir. Eseder, Hugo Samir, pemain Borneo FC Samarinda U20. Nama kompetisi, EPA Liga 1 U20 2023 per 2024. Pertandingan Persib Bandung U20 vs Borneo FC Samarinda U20. Tanggal kejadian, tanggal 14 Oktober tahun 2023. Jenis pelanggaran, memukul pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung. Hukuman, tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan, sanksi denda 5 juta rupiah. Permudah bobotoh luar daerah, Persib Bandung tambah opsi lokasi penukaran tiket gelang. Persib Bandung menambah opsi lokasi penukaran tiket pertandingan kandangnya, setelah mendapatkan izin dari Panglima Kodam Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Erwin Jatmiko. Izin tersebut berkenaan untuk penggunaan area detasemen pemeliharaan jasa angkutan dan jasa ang yang berlokasi di Jalan Ibrahim Aji nomor 433, Binong, Kec. Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai lokasi penukaran tiket Persib Bandung. Penggunaan dan jasa ang sebagai titik penukaran tiket akan dimulai pada pertandingan pekan ke-17 kompetisi Liga 1 musim 2023 per 2024 saat Persib menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023 mendatang. Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhyat menjelaskan, penambahan lokasi penukaran tiket di dan jasa ang ini merupakan hasil evaluasi dan mempertimbangkan berbagai masukan dari seluruh bobotoh Persib Bandung. Utamanya kita ingin lebih memudahkan seluruh bobotoh untuk dapat menyaksikan pertandingan kandang Persib, khususnya bagi para bobotoh yang berasal dari luar kota untuk menukarkan etiket ke tiket gelang dengan menyediakan lokasi yang strategis dan lebih dekat ke Stadion GBLA, kata Andang. Selain itu, area penukaran tiket di dan jasa ang pun memiliki lahan yang luas dan memiliki akses yang mudah dijangkau, sehingga diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi seluruh bobotoh pada saat proses penukaran etiket. Karena itu, atas izin penggunaan dan jasa ang, Persib Bandung sangat berterima kasih kepada Bapak Pangdam 3 Siliwangi, Bapak Kasdam 3 Siliwangi, dan Komandan dan jasa ang serta seluruh jajaran Kodam 3, kata Andang. Untuk diketahui,
Persib Bandung vs PSS Sleman akan menjadi laga ujian bagi skuad asuhan Bojan Hodak yang saat ini memegang catatan 9 pertandingan tak terkalahkan. Pertandingan pekan ke-17 Liga 1, 2023-24 antara Persib Bandung vs PSS Sleman akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023 dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat.